Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun wa syara'itut tayammumi, adapun syarat-syarat tayamum itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Adapun syarat-syarat tayamum itu 5 perkara. Yang pertama adalah wujudul udhri, adanya uzur untuk menggunakan air. Bisafarin, sebab sedang berada di perjalanan, au maradin, atau sakit. Ya. Tapi safarin di sini yang dimaksud di sini nggak ada air, ya. Karena kalau kita dalam perjalanan tapi ada air, ya bukan udzur. Ya. Kenapa di sini tidak ada air diungkapkan pakai safar? Karena biasanya orang nggak ada air itu ketika lagi safar, lagi dalam perjalanan. Yang kedua syaratnya itu duhulu waktu sholah wa duhulu waktu sholah, dan masuknya waktu sholat. Ya, masuknya waktu sholat. Yang ketiga syaratnya watolabul ma'i, cari air dulu, mastiin bahwasanya air ada apa enggak. Yang keempat adalah wa ta'adzuru isti'malihi, dan ada udzur ketika menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air. Wa i'wazuhu, pada tolab memerlukan air setelah dicari. Airnya ada tapi diperlukan untuk hal yang lain. Nanti kita contohkan. I'wazuhu, memerlukan air, membutuhkan air pada tolab setelah dicari. Syarat kelima adalah waturabu at-tahiru, tanah yang suci. Maksudnya suci, mensucikan. Lahu hubarun walahu hubar, dalam naskah lain ada wawunya. Dan tanah tersebut ada debunya. Ya. Fa'in kholato, ketika bercampur kepada tanah tadi turab, apa jisun, kapur atau lepaan, au romblon, atau kerikil, lam yajuz atau lam yudzi, maka tidak cukup. Kalau lam yajuz berarti naskah yang tulisan lam yajuz berarti enggak boleh. Wa faraiduhu, dan adapun fardunya tayamum itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Hal-hal yang harus ada ketika tayamum. Yang pertama an-niyatu, niat. Wa mashul wajhi, mengusap wajah. Wa mashul yadaini, mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, bersamaan dengan 2 siku. Yang terakhir, yang keempat adalah at-tartib wa tartibu, dan runtut, harus beruntut. Usunanuhu, adapun sunah-sunah tayamum itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama atasmiyatu, membaca basmalah. Kemudian wa taqdimul yumna, mendahulukan, ya, tangan kanan ala yusra, terhadap tangan yang kiri. Yang ketiga wal mualatu, berkesinambungan, terus menerus, tidak berhenti-henti. Itu sunnahnya. Walladhi, dan adapun sesuatu
yubtilu yang membatalkan apa alladzi at-tayammum akan tayamum, waladhi adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan apa alladzi at-tayammum akan tayamum itu kabarnya waladhi itu salah satu asya'a ada 3 perkara. Perkara yang sesuatu yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah ma'ab tolal wudu'a. Dalam naskah lain ada kulunya. Kulluma setiap perkara sesuatu abtola yang membatalkan apa ma al-wudu akan wudu. Yang kemarin nawaqidul wudu yang disebutkan kemarin semuanya itu membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah dan melihat air di selain waktu sholat. Waridatu yang terakhir yang membatalkan tayamum adalah riddah, naudzubillah, murtad. Jadi tayamum termasuk cara bersuci ketika dalam keadaan tertentu. Ya. Artinya ketika darurah saja, bahasanya kepepet. Tayamum ini bisa digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Jadi bisa mengganti sebagai pengganti wudhu dan juga pengganti mandi. Nah, tayamum itu boleh dengan beberapa syarat, di sini disebutkan 5. Dari 5 tersebut aslinya kalau kita mau globalkan itu 2 saja. Adanya uzur dan tidak adanya air. Itu saja aslinya. Ya. Yang pertama di sini adanya uzur. Adanya uzur itu dengan sebab memang nggak ada air atau marot, sakit, ya. Apa tadi sebab tayamum dulu. Sebab tayamum itu 2. Di sini dimasukkan sebagai syarat, ya. Sebab tayamum itu banyak, diglobalkan 2 tadi. Tidak ada air atau adanya uzur menggunakan air. Ya. Nah, di sini digabungkan dengan syarat-syarat. Kalau di sebagian kitab dijadiin sebagai sebab-sebab tayamum, asbabut tayamum. Ya, nggak apa-apa. Ini digabungkan sebagai syarat, ya. Tapi ya pas juga. Syarat tayamum adalah adanya uzur menggunakan air. Nah, bisa farin karena memang nggak ada air sama sekali. Mungkin musimnya, mungkin memang daerahnya di situ nggak ada air. Yang kedua marot, ada sakit. Dan kata dokter ini nggak boleh kena air, ya. Kalau kena air bisa tambah sakit, bisa tambah parah, ya. Maka gantilah dengan tayamum. Yang kedua adalah dukhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Karena tayamum ini adalah toharoh daruroh, ya. Toharoh bersuci yang tadi dikerjakan ketika kepepet dan tidak bisa dikatakan kepepet itu kecuali sudah masuk waktu, ya. Jadi harus masuk waktu dulu baru tayamum. Karena kalau sebelum masuk waktu sudah tayamum, ternyata ada air, kan mungkin saja. Kemudian yang ketiga syaratnya wa talabul ma', cari air, ya. Jadi bukan hanya dengan prasangka, oh kayaknya nggak ada air nih, enggak. Dicari dulu di sekitarnya. Kira-kira ada air nggak? Ya. Dan itu hukumnya harus mencari di sekitar air, ya. Kalau ada sangkaan ada air, maka harus cari sekelilingnya. Sekira
masafah atau jarak 150 meter lah. Apalagi kalau yakin ada air. Apa yakin? Ya mungkin dari sini apa namanya ada terlihat, oh di sana hujan. Oh ya berarti kita harus ke sana karena melihat di tempat lain ada air. Atau zaman sekarang pakai handphone, kata temennya, oh di sini ada air. Ya kita ke situ, ya kan? Tapi jaraknya di sini kalau tidak jauh, ya. Kalau jaraknya itu jauh, walaupun kita tahu ada air, berarti tidak. Dikatakan jarak jauh itu kalau sekitar di sini 1,5 kilo lebih. Kalau sekilo setengah lebih, kita tahu ada air. Namanya haddul bu'di, berarti di situ tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita mau ke sana, ya nggak apa-apa. Iya. Yang keempat adalah ta'arudul isti'malihi wa iwazu ba'da tolab. Ini hampir sama ta'arudul isti'malihi itu udzur menggunakan air tadi. Ya sakit juga kan udzur. Atau iwazu ba'da tolab, memerlukan air setelah dicari. Kita udah cari air udah di hadapan kita, tapi cuma 1 ember saja. Nah, sedangkan kita dalam keadaan pada kehausan, mau untuk minum, ya diminum airnya. Kita tayamum karena airnya diperlukan, ya. Kemudian yang kelima adalah tanahnya itu dengan tanah yang suci, berarti bukan tanah yang najis. Kalau tanah najis ya tanah kuburan yang sudah digali itu najis karena bercampur mutanajis dengan bangkai-bangkai yang sudah sudah hilang, sudah bangkai-bangkai yang sudah lama kan bercampur dengan tanah bangkainya. Ini kalau kuburannya sudah digali, ya biasanya di suatu tempat, termasuk di tempat saya dulu itu namanya kuburan itu sempit, sedangkan orangnya banyak. Akhirnya ketika ada orang meninggal harus cari kuburan yang lama. Oh, mana yang lama? Oh ini, digali lagi, ditaruh. Nah, berarti kan ketika digali ada mengeluarkan tanah yang di dalam. Sedangkan tanah yang di dalam itu sudah tercampur dengan bangkai, ya. Nah, itu tanahnya itu mutanajis atau najis bahkan, ya. Nggak boleh pakai tanah seperti itu. Dan tanahnya adalah hubar, tanahnya harus punya debunya, ya. Tanah yang nggak ada debunya tanah basah, ya. Tanah basah nggak ada debunya, ya. Nanti di pantai di situ basah, nggak ada debunya. Atau antum di sini tanahnya disiram, debunya hilang. Ya harus intinya pakai debu aslinya, intinya pakai debu. Tapi di sini diungkapkan harus menggunakan tanah yang di situ ada debunya. Kalau seandainya pakai debu saja, debu yang menempel di di tembok-tembok cukup, karena syarat utama itu pakai debu. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Kalau seandainya debu tersebut atau tanah itu tercampur dengan kapur atau kerikil, maka nggak boleh. Ini pendapat yang lemah. Dalam Fathul Qorib syarahnya, ini pendapat yang lemah. Yang kuat itu selagi ada debunya, itu masih boleh. Karena kerikil, kapur itu masih bisa dipisahkan dengan debu. Berbeda ketika bercampur debu dengan sesuatu yang kecil, yang lembut seperti tepung, itu nggak boleh. Karena bisa menghalangi. Tapi kalau kerikil kan bisa dipisahkan, ya kan? Kerikil bisa dipisahkan. Tapi kalau campurnya itu tepung, sesuatu yang kecil-kecil seperti debu, itu nggak boleh. Wa faraiduhu, dan apapun fardu-fardunya tayamum itu 4. Yang pertama niat, ya. Niat memperbolehkan melakukan sholat. Nawaitu tayamum listibahati sholat atau listibahati fardhu sholat, itu niatnya.
saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat, atau diperbolehkan tawaf, atau diperbolehkan mengusap Quran. Ya, nanti ada tingkatannya niat ya. Nanti lebih dijelaskan di Fathul Qorib, lebih terperinci tingkatan-tingkatan niat tayamum. Yang kedua mashul wajhi, ya, mengusap wajah. Di sini mashu, ya, karena mengusap apa ya, debu diusap. Yang ketiga mashul yadaini ma'al mirfaqain, dari ujung jari sampai kedua siku, ya. Adapun cara yang dipraktekkan guru-guru supaya mudah itu berarti apa namanya, ditepukan, umumnya tepukan, kemudian dibegini ini ya, ini pucuk, kemudian tarik sampai sini baru ke sini. Nah, ini pucuk, kemudian ditarik, baru nanti yang udah ke sini tinggal yang sini nih. Nanti tinggal diratain saja. Ya, kemudian tertib, harus runtut, ngusap wajah dulu, baru kedua tangan. Itu. Sunah-sunahnya ada 3. Yang pertama Bismillah dulu, membawa basmalah. Ya, kemudian tangan kanan dulu, baru kiri. Yang terakhir mualah, harus berkesinambungan. Sunahnya itu tangan, buka, kemudian langsung tangan. Tidak berhenti-henti lama. Begitu. Nanti insyaallah mayubtilu tayamum kita terangkan sama masalah jabiroh, masalah perban. Allah alam, ada yang